minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad. Saudaraku, saudara dan teman-teman yang dirahmati Allah, untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas perihal konsep dasar dalam ilmu pengobatan, yaitu adalah adab dan niat. Seperti motto kami yang selalu kami sampaikan kepada pasien, yaitu kami hanya teman ikhtiar, Anda yang berhajat, Allah yang menyembuhkan. Karena dalam motto ini itu ada sebuah adab yang harus kita jaga. Pertama, kita ini hanya wasilah, kita ini hanya perantara. Kesembuhan itu milik Allah. Dan hasil kesembuhan ini mutlak ikhtiar ataupun hidayah dari Allah. Ini mutlak ikhtiar dari orangnya dan hidayah dari Allah. Maka adab yang baik bagi si sakit pasiennya, kemudian kita sebagai terapis juga adab yang baik, meletakkan semuanya kepada ketentuan Allah. Kemudian mutlak ingin mendapatkan wajah Allah, ingin mendapatkan pahala yang sempurna. Namanya Maisyah tidak menutup kemungkinan, tapi harus adabnya diperbaiki dulu, karena nanti pun ada ujian-ujian ke depan. Jadi mutlak kalau bisa niatnya ibadah karena Allah, agar ujian-ujian ke depan itu nanti tidak menjadikan kita ngambek atau tidak menjadikan kita kemudian melokro, melemah, dan kemudian berhenti menjadi terapis. Karena banyak terapis-terapis yang awalnya bagus, cuman itu berhenti karena fitnah. Nah, adabnya mutlak untuk beribadah kepada Allah. Yang berikutnya adalah keilmuan yang cukup. Nah, untuk itu kami langsung masuk aja ke tahap awal ini agar Anda paham. Yang pertama, setiap penyakit itu digolongkan beberapa hal. Ada penyakit emosional atau penyakit psikis. Penyakit psikis yang kemudian mempengaruhi gejolak hormonal dalam tubuhnya sehingga muncul sebuah gejala yang itu berkaitan erat dengan emosionalnya. Contoh, hipertensi. Kadang bisa dipengaruhi karena faktor amarah, emosional. Contoh penyakit lambung bisa dipengaruhi oleh cara berpikir yang terlalu hiperaktif, kecemasan yang berlebih. Contoh ginjal bisa juga dipengaruhi karena kecemasan yang hiperaktif, kelebihan rasa cemas. Kemudian kegembiraan yang selalu meluap-luap, ini juga bisa mempengaruhi kinerja jantung dan lain sebagainya. Ini termasuk penyakit psikis yang kemudian muncul menjadi gejala fisik. Kemudian ada penyakit-penyakit struktural. Penyakit struktural itu contoh seperti terkilir, patah tulang, kontraksi otot, atau dislokasi sendi, dan penyakit-penyakit tunggai lainnya atau penyakit-penyakit luar lainnya. Ini terapinya struktural. Kemudian penyakit psikis, terapi psikis, terapi emosional. Maka seorang terapis kalau bisa menguasai semua bidang teknik. Jadi maaf, kita tidak fanatik dengan satu dua teknik, tapi kita menyinergikan semua teknik tadi. Yang berikutnya adalah penyakit organ dalam. Penyakit organ dalam di awal bisa juga terhubung dengan psikis tadi. Tapi ada juga organ dalam yang dia bersifat ekses atau dises, kelebihan aktivitas atau kurang aktivitas karena kurang lebihnya nutrisi dalam organ itu sendiri. Yang itu nanti dipengaruhi oleh kualitas darah, dipengaruhi oleh kejiwaan, dipengaruhi oleh daya hidup seseorang, dan lain sebagainya. Nah, dalam pengelompokan inilah kemudian kita harus bedakan mana penyakit psikis, emosional, atau penyakit struktural, atau penyakit organ dalam, dan bisa juga melanjut ke bidang syaraf. Penyakit syaraf atau bisa dikatakan nanti pembagiannya ada beberapa bagian, nanti kita bahas satu-satu. Nah, di video awal inilah semoga ini dapat menjadi awalan dalam mengelompokkan, dalam kita menerapi, kita kelompokkan, kita diagnosa awal, kita kelompokkan dulu ini penyakit jenis apa. Kemudian terapi struktural apa saja yang sudah kita kuasai. Kemudian implementasikan. Contoh misal penyakit struktural, kita punya kiropraktik. Kiropraktik kita terapkan. Kiropraktik diterapkan, tapi radang di dalam belum dikeluarkan. Maka lanjut dengan bekam. Sudah dibekam,
bekam sudah dikeluarkan infeksi di dalam atau masalah di dalam, kita bisa manipulasi dengan akupuntur dan lain sebagainya. Contoh menyinergikan teknik seperti itu. Maka saran saya bagi para ikhwan, akhwat, saudara semua, semoga bisa mengimplementasikan teknik-tekniknya. Karena maaf, beberapa para terapis yang beliau sudah belajar banyak, tapi kadang implementasinya kadang masih belum bisa nyambung. Nah, di video kali ini kita bahas pelan-pelan bagaimana menyembunyikan teknik. Dan untuk para pasien-pasien, inilah kenapa kami selalu mendiagnosa di awal dengan banyak pengelompokan agar meyakinkan bahwasanya sakit Anda itu bisa sembuh. Dan teknik yang kita lakukan insya Allah sesuai dengan keluhan atau sumber masalahnya. Saya langsung mengenai ke sumber masalahnya. Ke depan agar apa? Agar Anda optimis dalam ikhtiar kesembuhannya. Maka ketika terjadi sedikit saja gejala yang menunjukkan tanda membaiknya tubuh, maka sambut dengan takbir, sambut dengan rasa syukur, alhamdulillah, dan semakin bersemangat dalam berikhtiar mencapai kesembuhannya. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.